Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim, salam persaudaraan dari tim anak indigo Kebumen untuk seluruh sesepuh, untuk seluruh spiritualis, dan untuk seluruh anak indigo di Nusantara ini. Salam hormat, salam takdim kami juga untuk Padepokan Lokajaya. Wabil khusus salam santun kami, salam hormat kami, salam takdim kami untuk sang utusan, yakni Sang Kinasih Satrio Piningit. Sahabatku, saudaraku, dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, untuk pembahasan kali ini kami ingin mengulas mengenai ramalan Prabu Joyoboyo tahun 2023 tentang Indonesia dan dunia. Jika dunia mempunyai Nostradamus yang terkenal akan ramalannya, maka di Nusantara dikenal seorang raja yang bernama Prabu Joyoboyo. Prabu Joyoboyo merupakan seorang raja dari Kerajaan Panjalu Kediri, yang dimana selain bisa membawa Kerajaan Panjalu menuju puncak kejayaan, beliau juga terkenal akan ramalan-ramalannya. Berikut ini adalah beberapa ramalan Prabu Joyoboyo yang kurang lebih akan bisa menggambarkan situasi dan kondisi Indonesia serta dunia di tahun 2023. Ramalan Prabu Joyoboyo tentang tahun 2023 yang pertama akan menggambarkan kondisi dunia dan Indonesia yang diprediksikan akan mengalami inflasi dan resesi. Ramalan Prabu Joyoboyo berbunyi, wong golek pangan koyo gabah. Hal ini bisa diterjemahkan bahwa di tahun 2023 nanti orang akan kelabakan kesana kemari dalam mencari penghidupannya, ibaratnya seperti beras ketika digoncang-goncang dalam tampah. Ramalan Prabu Joyoboyo selanjutnya yang dianggap bisa menggambarkan perekonomian di tahun 2023 adalah Pasar Ilang Kumandange. Pasar di sini tidak hanya meliputi pasar secara fisik saja, tetapi juga pasar digital. Dan jika pasar sudah hilang kumandang atau gema suaranya, bisa diartikan tidak ada aktivitas apapun, sepi dari transaksi jual beli. Sepinya pasar dikarenakan orang-orang lebih merasa aman jika mereka memegang uang cash. Mereka akan menyetok segala belanja terhadap keperluan-keperluan yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Ramalan Prabu Joyoboyo yang selanjutnya dan masih berhubungan dengan perekonomian di tahun 2023 adalah akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Bagaimana mungkin orang akan sengsara jika hidupnya bergelimpang harta, terkecuali uang dan hartanya tersebut tidak bisa dipergunakan untuk membeli atau tidak ada yang bisa untuk dibeli. Ramalan tersebut ditakutkan akan benar-benar menjadi nyata di tahun 2023 apabila perang antara Rusia dan Ukraina semakin parah, di mana akan menyebabkan
krisis pangan dan energi secara global. Ramalan Prabu Joyoboyo tentang tahun 2023 yang kedua akan menggambarkan mengenai kondisi perpolitikan dunia dan di dalam negeri yang semakin panas. Ramalan Prabu Joyoboyo berbunyi, besok yen ono peperangan teko saka wetan, kulon, kidul lan elor, akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng. Nah, terjadinya perang di tahun 2023 selain diramalkan oleh Nostradamus dan Prabu Joyoboyo, juga diramalkan pula oleh seorang peramal buta yang bernama Baba Vanga. Perang ini diawali dengan perang Rusia melawan Ukraina yang kemudian diramalkan akan meluas dan menyebar di berbagai banyak negara bagian barat dunia. Prabu Joyoboyo juga menyebutkan di dalam ramalannya, yaitu ono peperangan ing jero amarga para pangkat akeh sing padha salah paham, yang artinya akan ada perang saudara karena pembesarnya banyak yang salah paham. Ramalan Prabu Joyoboyo akan adanya perang saudara juga disebutkan oleh Nostradamus dan Baba Vanga, yaitu akan terjadi perang melawan bangsa sendiri, tepatnya di Amerika Serikat, sebagai akibat krisis pangan dan global di tahun 2023. Selain mengacu pada perang saudara di Amerika Serikat, ramalan Prabu Joyoboyo tersebut juga bisa diartikan sebagai perang ideologi di dalam negeri kita, mengingat tahun 2023 akan menjadi tahun yang sangat menentukan di dalam Pilpres 2024. Ternyata tidak semua ramalan Prabu Joyoboyo ini memprediksi hal yang negatif. Ada bait yang menyebutkan bahwa di penghujung tahun akan ada dewa yang mengambil wujud manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Saat itulah tanda-tanda datangnya perubahan zaman, di mana orang pinjam akan mengembalikan, orang hutang akan membayar, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Pertanyaannya adalah, apakah sosok tersebut akan hadir sebagai pemimpin tatanan dunia baru, atau malah akan hadir sebagai presiden pengganti Pak Jokowi di Indonesia? Kita tunggu bersama ya di tahun depan. Ramalan Prabu Joyoboyo tentang tahun 2023 yang ketiga akan menggambarkan kondisi alam yang akan terjadi. Nostradamus dalam bukunya menyebutkan mengenai kondisi cuaca di mana tidak akan terlihat pelangi, tanah mulai gersang, dan banjir bandang di mana-mana. Hal ini dipertegas oleh Baba Vanga yang menyebutkan bahwa di tahun 2023 orbit bumi akan mengalami pergeseran dan juga terjadinya tsunami matahari. Dua fenomena tersebut akan membawa dampak pada iklim dan cuaca alam semesta. Para indigo
di tanah air juga memprediksi bahwa di tahun 2023 bencana alam di Indonesia akan didominasi oleh elemen air, batu, dan juga api. Bahkan ada yang menyebutkan secara gamblang akan terjadinya erupsi pada gunung-gunung berapi tertentu. Ramalan-ramalan mengenai perubahan iklim dan cuaca yang bisa menyebabkan terjadinya bencana alam juga sudah dituliskan oleh Prabu Jayabaya. Ramalan itu berbunyi, bumi saya suwe saya mengkeret, dan juga banjir bandang ono ning ngendi-ngendi, gunung jebluk tan anjarwani tan angin peni. Artinya kurang lebih yang pertama adalah bumi semakin lama semakin menyusut, dan yang kedua banjir besar ada di mana-mana, gunung meletus tidak memberi pertanda. Semua fenomena-fenomena alam yang tidak bisa ini juga dirangkum, maksudnya yang tidak biasa ini juga dirangkum singkat oleh Prabu Jayabaya dalam kata-katanya yang berbunyi akeh udan salah mongso atau banyak hujan di musim yang salah, dimana artinya keseimbangan alam semesta sudah terganggu. Ramalan Prabu Jayabaya tentang tahun 2023 yang keempat menggambarkan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Baba Vanga dalam salah satu ramalannya juga pernah meramalkan kehidupan manusia modern di masa mendatang, yaitu bahwa sebagian besar bahkan lebih daripada populasi manusia akan terpaku pada sebuah layar kecil yang sekarang kita kenal dengan istilah handphone. Ramalan mengenai masyarakat modern ini ternyata juga ditulis dalam ramalan Prabu Jayabaya, yaitu akeh omah ing dhuwur jaran, yang artinya banyak rumah di atas kuda. Kiasan Jawa atau sanepan ini merujuk pada suatu alat transportasi pada zaman itu, yaitu kuda, sehingga bisa dimaknai sebagai akan adanya alat transportasi yang semakin canggih yang bisa membuat orang seakan-akan berada di rumah ketika mengendarinya. Ramalan Prabu Jayabaya soal transportasi canggih ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya berbagai teknologi transportasi, terutama jenis mobil, yaitu jenis mobil listrik yang memiliki fitur self-driving, yang mana bisa membuat pengemudinya berasa nyaman seperti di rumah sendiri. Ramalan Prabu Jayabaya tentang tahun 2023 yang kelima bisa membawa makna bahwa pandemi masih belum 100% usai. Virus corona yang setiap hari selalu bermutasi ternyata juga diramalkan akan tetap eksis, bahkan kasusnya akan kembali meningkat di awal tahun 2023 yang disebabkan oleh adanya libur akhir tahun. Sebenarnya mengenai virus corona juga sudah diramalkan di dalam jangka Prabu Jayabaya, yaitu akeh wong dicokot lemut mati lan akeh wong dicokot semut sirna, yang artinya banyak orang digigit nyamuk menjadi mati dan banyak orang digigit semut menjadi musnah.
Semut dan nyamuk adalah binatang yang sangat banyak terdapat di sekitar kita, sehingga jika binatang itu mampu membunuh manusia, maka sangatlah banyak orang yang akan mati. Hal tersebut menggambarkan betapa banyaknya nyawa yang bisa direnggut akibat virus corona. Banyak orang yang meyakini bahwa siklus dari suatu pandemi adalah 5 tahun, sehingga jika berpedoman pada hal tersebut, virus corona akan benar-benar aman pada akhir 2024 atau awal 2025. Semua yang disebutkan di atas hanyalah sebuah ramalan yang diambil dari jangka Prabu Jayabaya. Tidak ada kebenaran mutlak selain kebenaran dari Sang Pencipta alam semesta. Demikianlah pembahasan kami mengenai ramalan Prabu Jayabaya tahun 2023 tentang Indonesia dan dunia. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, dan doa kami untuk panjenengan sekeluarga agar semuanya senantiasa hidup dalam kelimpahan dan keselamatan. Amin. Terima kasih. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Anak Indigo Kebumen. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika banyak yang keliru dan mohon untuk diluruskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.